prihatin dalam kehidupan keluarga saya. Jadi saya harus pergi melaut mencari ikan atau pergi ke hutan mencari kayu bakar dan lain-lain. Dan saya kira memang kenang-kenangan waktu masih kecil itu lebih banyak prihatinnya daripada bahagianya. Dan saya sekolah dasar itu dalam keadaan yang sangat prihatin. Sehingga saya sampai kelas 4 sekolah itu tanpa menggunakan alas kaki sama sekali. Saya lahir dari keluarga yang bersahaja, boleh dikatakan keluarga orang kampung lah begitu, bukan keluarga orang kota, dan bukan juga berasal dari keluarga orang-orang yang terkenal. Oleh karena kedua orang tua saya lahir dan tinggal di pulau kecil sampai ayah saya meninggal lebih kurang 10 tahun yang lalu, dan ibu saya masih ada, sudah sepuh dan sekarang tinggal di Pulau Belitung. Ayah saya namanya Idris bin Haji Zainal, ibu saya namanya Nur Siha. Saya keluarga saya besar sekali jumlahnya, ada 11 orang, jadi saya anak nomor 5, jadi saya punya kakak 5 orang, punya adik 5 orang juga, dan di antara 11 bersaudara itu yang paling banyak adalah laki-laki 8 orang, yang perempuan cuma 3 orang, jadi saya sebagai anak yang berada posisi di tengah, jadi anak nomor 6 dari 11 bersaudara, ya harus pandai-pandai menengahi keadaannya. Jadi ya bisa mengatasi yang lebih tua, namun bisa juga berkomunikasi secara lebih baik dengan yang lebih muda. Ayah saya hanya pegawai kecil, bekerja di kantor agama. Paling tinggi jabatannya cuma kepala kantor agama tingkat kecamatan. Ibu saya sepanjang hidupnya tidak pernah bekerja. Mungkin anaknya banyak, 11 orang, jadi tidak sempat kerja. Pada umumnya memang ibu-ibu di kota-kota kecil memang tidak bekerja seperti kebanyakan juga dengan ibu-ibu lainnya di tanah air kita. Meskipun di waktu kecil keluarga saya hidup dalam kemiskinan, tapi perhatian orang tua terhadap dunia pendidikan sangat besar. Saya sekolah rakyat namanya waktu itu, ya sekolah dasar sekarang ini. Di samping juga belajar di madrasah, kemudian belajar agama, mengaji di masjid, dan kebetulan sekali kakek saya seorang ulama mengajari saya untuk membaca kitab-kitab klasik berbahasa Arab melalui pendidikan dasar sampai SMA itu di tempat kelahiran saya di Pulau Belitung. Mulai sekolah dasar, kemudian madrasah, kemudian SMP dan SMA Perguruan Islam Belitung. Dan sesudah itu pada tahun 1976 saya mulai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kemudian juga kuliah di Fakultas Sastra di jurusan filsafat di universitas yang sama. Jadi pada waktu masih menjadi mahasiswa itu saya kuliah di 2 fakultas sekaligus, bidang yang sebenarnya berbeda, satu bidang hukum dan satu bidang filsafat. Dan selama masih mahasiswa itu aktif dalam dunia pergerakan mahasiswa yang sebenarnya juga sudah saya mulai sejak dari SMP, mulai dari KAPI,
OSIS, jadi ketua OSIS SMP, kemudian SMA, kemudian juga di UI saya pernah menjadi ketua MPM, ya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI pada waktu itu, yang menjadi ketua Dewan Mahasiswanya Saudara Lukman Hakim. Kemudian sesudah menyelesaikan pendidikan S1, saya kuliah di Fakultas Pascasarjana UI untuk jurusan hukum dan pemikiran Islam, tapi tidak sampai selesai. Saya pergi ke Pakistan untuk melakukan research dan meneruskan pendidikan, yang pada akhirnya saya memperoleh gelar doktor dalam bidang perbandingan politik dari University Science Malaysia di Pulau Pinang di Malaysia. Dan saya kembali lagi ke UI, kembali sebagai staf pengajar, dan akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang hukum tata negara di Universitas Indonesia. Pendidikan memang tidak dilupakan oleh keluarga meskipun hidup dalam kemiskinan. Jadi saya sendiri waktu masih kecil itu harus juga ikut prihatin dalam kehidupan keluarga saya. Jadi saya harus pergi melaut, mencari ikan, atau pergi ke hutan mencari kayu bakar dan lain-lain. Dan saya kira memang kenang-kenangan waktu masih kecil itu lebih banyak prihatinnya daripada bahagianya. Dan saya sekolah dasar itu dalam keadaan yang sangat prihatin, sehingga saya sampai kelas 4 sekolah itu tanpa menggunakan alas kaki sama sekali. Jadi pakai baju sudah tambal-tambalan bajunya pada waktu itu. Tapi saya kira keadaan masyarakat kita pada umumnya memang seperti itu pada tahun-tahun 1960-an. Ketika itu juga terjadi konflik dan ketegangan politik di masyarakat. Ayah saya bekas seorang pemimpin dari Partai Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960, dan pada umumnya orang Masyumi pada waktu itu dicurigai sebagai anti pemerintah begitu. Kemudian dicurigai juga terlibat PRRI dan lain-lain, sehingga di masa kecil itu saya merasakan konflik-konflik yang begitu tajam. Sekitar rumah saya itu banyak sekali orang-orang anggota PKI begitu yang sering mengancam rumah itu, sering juga rumah diteror begitu. Dan saya mengalami semua itu pada waktu saya masih kecil, dan secara tanpa sadar sebetulnya terjadi proses sosialisasi politik melalui keluarga, juga melalui lingkungan masyarakat. Meskipun saya tinggal di sebuah pulau kecil dan sebagian besar masyarakatnya boleh dikatakan hidup sangat bersahaja. Tahun 1983, lebih kurang setahun setelah saya menamatkan pendidikan S1 pada Universitas Indonesia, setelah kenal dengan istri saya sekarang ini lebih kurang 3 tahun, lebih kurang begitulah, sampai akhirnya menikah. Dan setelah menikah itu saya sempat tinggal di Rawamangun, kontrak rumah kecil begitu, kemudian pindah ke Ciputat sampai sekarang dari tahun 1984. Dan sampai sekarang saya punya 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang paling besar baru SMP kelas 3, yang paling kecil belum sekolah. Jadi, dan tidak terasa waktu berjalan cepat sekali. Rasanya sudah mulai tua ketika lihat anak-anak mulai besar gitu. Dan ya, ini barangkali adalah satu proses yang secara alamiah akan dilalui oleh setiap orang, bahwa waktu berlalu begitu cepat, dan semua itu bagi saya sesuatu yang harus direnungkan dan dipikirkan dalam-dalam, bahwa hidup ini terlalu singkat dan akan terjadi proses regenerasi dalam kehidupan kita ini. Sejak ya kira-kira tahun 80 lah begitu, menikah tahun 83 dan kenal di Jakarta. Jadi istri saya bukan orang yang satu suku dengan saya, sukunya berbeda, tapi bagi saya tidak terlalu halangan masalah suku berbeda, asal mempunyai keagamaan yang sama. Ya, waktu
masih kecil tentu banyak cita-cita. Saya pernah punya cita-cita ingin jadi arsitek, gitu ya. Sehingga saya suka belajar ilmu ukur ruang waktu masih di SMA. Tapi ternyata perjalanan hidup menunjukkan ke arah yang lain. Dan dari kecil saya tertarik pada dunia pergerakan, tertarik pada dunia politik. Ya. Walaupun saya masuk ke fakultas hukum dan kemudian belajar filsafat, tapi pada akhirnya minat saya ke politik itu tercapai juga ketika saya menulis disertasi doktor saya itu bidangnya bidang politik, walaupun akhirnya dikukuhkan menjadi guru besar di bidang hukum tata negara.